Pak RT nggak bisa ngusir warganya atas dalih juga kesepakatan warga, gitu. Nah, Bukan kalau begitu fungsi RT soalnya. ya bukan gitu begitu ya. fungsi RT. Dari Omah Kurasi, Jalan Slamet nomor 31, Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Oke, balik lagi dengan saya, Febrian Rizky Pratama. Dan saya Ninda Fatmawati yang bantuin Pak Rian. Ya, host magang ya, masih magang ya. Saya co-host magang ini. Ya, masih host magang ya, Bu Ninda ini yang host utamanya. Oke, hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Tahega Primananda Alfat, SHMH. Beliau ini akan membahas tentang bisakah ketua RT mengusir warganya, memahami batas kewenangan secara hukum nih. Wah, ini kan sangat menarik ya. Betul sekali. Kita lihat isu-isu hari ini, Bu Ninda, itu banyak ketua RT ya. Yang kita sebenarnya kewenangannya itu gimana sih secara hukum? Ketua RT itu sekarang itu seperti seperti dibutuhkan tapi kadang-kadang didolimi ya. jadi ketika dibutuhkan, wah luar biasa gitu. Tapi ketika pemilihan nggak ada warga yang pengen. Padahal sebenarnya posisi RT itu mungkin vital ya. Kita mau lihat dari sisi hukumnya. Sebenarnya posisi ketua RT itu ada di mana sih? Itu RT RW lebih tepatnya. Ya, menurut Pak Tahega nih, sebelum kita bahas jauh ya, RT itu apa sih Pak Tahega? RT ya sesuai dengan namanya ya, rukun tetangga gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang RT sendiri, kalau di dalam konteks hukum gitu ya, sebenarnya RT itu bagian dari pemerintahan nggak sih? Saya sih ngelihatnya seperti itu. Dan kalau kita bicara pada konteks itu, sebenarnya RT itu bisa jadi dia bagian dari pemerintahan. Khususnya kalau saya melihat bahwa RT itu adalah lembaga kemasyarakatan desa sebenarnya. Itu diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 yang menjelaskan mengenai bahwa rukun tetangga salah satunya itu adalah lembaga kemasyarakatan desa. Sebenarnya tidak hanya RT saja, misalnya kita bicara tentang RW, rukun warga. Kemudian kita juga bicara mengenai Karang Taruna. Oh iya. Nah, Karang Taruna juga diatur. Itu juga diatur. Jadi segala sesuatu perangkat yang ada di masyarakat kita itu sebenarnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya mereka juga nggak bisa bebas melakukan segala sesuatunya semau mereka, gitu. Karena mereka punya aturan, tanggung jawab, kewenangan yang bisa mereka lakukan apa saja. Itu sih. Bagaimana pengaturannya kalau untuk RT dulu ya Pak Rian ya? RT dulu. Oke, sebenarnya kalau pengaturan RT itu berbeda-beda sih. Dalam arti kalau kemudian kita masuk ke kabupaten kota masing-masing itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita ngomongin kota Surabaya nih, karena kita kan di Surabaya. Nah, kalau di Surabaya itu sebenarnya ngomongin RT itu diatur di dalam Perwali tahun 2022. Nomornya saya agak lupa. Tapi ada Perwali mengenai RT dan RW di kota Surabaya ini. Dan situ jelas menyatakan sebenarnya apa saja yang menjadi kewenangan dari RT RW itu sendiri. Khususnya yang pertama, kewenangan dari RT itu saya lihat bahwa dia itu sebenarnya kewenangannya administratif. Jadi kalau gini nih, misalnya kita butuh surat keterangan gitu kan, maka yang bikin surat keterangan itu RT. Dan kalau kita coba logikakan gitu, kenapa sih kok RT? Karena kan RT yang paling dekat dengan diri kita kan, gitu. Dibanding dengan pejabat-pejabat yang lain. Betul, dengan warganya. Gitu. Terus. Nah, selain itu, selain dari administratif, saya lihat kewenangan RT itu sesuai dengan namanya ya, rukun, gitu ya. Maka sebenarnya RT ini melakukan pembinaan terhadap warganya supaya kemudian warganya ini bisa rukun. Gitu. Jadi bukan semakin memperuncing. Kalau memperuncing, Pak Rian mainkan. Narasumbernya juga main. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ada aturan yang jelas ya mengenai tentang RT dan kewenangannya apa. Oke, Clickers, saya lupa nih. Clickers, kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di TikTok atau ke WA kita itu di 0822 9797 1005. Nah, itu WA-nya Clickers, kita bisa baca pertanyaan-pertanyaan Clickers lewat WA, bisa juga melalui komen TikTok.
Oke, Betul. itu ya Clickers. Lanjut lagi nih Pak Dr. Eka. Wah, ini kan kalau bahas tentang RT itu banyak himpit-himpitan gitu Betul. ya antar masyarakat gitu. Karena beberapa seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa dari masyarakat berpikir RT itu yang penting ada, gitu ya. Ada beberapa lainnya merasa bahwa RT itu adalah suatu jabatan yang prestisius. Begitu kan? Iya. Nah, sekarang kita coba dudukan. Begini loh, ternyata RT itu tidak sesederhana, tidak segampang yang kita pikirkan, juga tidak serumit yang dianggap orang-orang gitu. Tidak terlalu dewa begitu seperti yang disampaikan orang. Begitu kan ya? Karena sekarang RT itu kalau terutama di tempat saya. RT saya kan baik banget nih ya. Semoga lagi denger nih. RT saya Masya Allah luar biasa gitu. Dia menerima semua keluhan warganya. Betul ya, biasanya RT begitu kan. Kemudian memfollow up gitu. Tapi nggak jarang juga RT itu nggak berdaya. Kalau ada warganya yang tidak bisa diatur gitu. Kadang-kadang RT ya sudah, yang penting saya sudah sampaikan. Nah, kalau dalam tahap begitu, RT tuh sejauh mana kewenangannya? Sebenarnya kalau kemudian kita bicara pada kewenangan itu, RT nggak punya kewenangan itu. Gitu. Karena pada prinsipnya seperti tadi, kalau kemudian saya coba cek lagi nih tadi, gimana sih Perwali Surabaya mengatur mengenai RT. Di sini dikatakan misalnya tugas RT itu satu di Surabaya nih ya, kalau kita ngomongin Surabaya nih. Bukan di Malang ya? Bukan di Malang. Ya, kita ngomongin Surabaya dulu. Boleh nanti kalau ngomongin Malang. Kayak Pak Armuji dong. Iya. Gak masuk Rek. Oke, ketua RT itu mempunyai tugas yang pertama membantu lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan. Satu itu. Dua, membantu lurah. Nah, sudah dua kali membantu. Jadi saya pikir RT itu pembantunya lurah gitu kan. Karena membantu terus nih. Membantu lurah dalam menyediakan data kependudukan. Oh iya. Yang ketiga, memasukkan data calon keluarga miskin di wilayah RT setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat dan atau lurah. Itu doang tugasnya. Benar-benar. Jadi vital sebenarnya ya. Vital. Cuman nggak Sampai semua kemudian urusan semua warga. urusan di warga. Mungkin itu saking baiknya RT-nya sih. Kan? Jadi mungkin RT-nya ini tahu kebutuhan generasi hari ini yang butuh teman curhat gitu kan. Bener. Ya oke lah, kamu bisa curhat Apalagi ke saya gap gitu. antara baby boomer sama milenial gitu Itu bisa kan. juga lagi kan. Ya kan kayak kasusnya siapa? Arafah Oh iya betul. yang stand up komedian gitu kan, dia bermasalah akhirnya RT yang menengahi. Betul. Padahal itu bukan tupoksinya RT. Bukan tupoksi yang sesungguhnya dari RT. Walaupun tadi kalau kita ngomongin lembaga kemasyarakatan desa tadi ya, kalau kita kembali ke sana, memang RT punya kewenangan untuk melakukan pembinaan itu supaya kemudian warganya itu menjadi warga yang rukun kan begitu. Gitu. Oke ini Pak Tega. Kan ini bahas tentang RT bersama dengan warga, ternyata cuma sedikit ya kewenangan yang dimiliki Iya, RT. beririsan. Iya, Tipis beririsan. sekali. Betul. Pak RT itu Pak Tega ke bagian dari pemerintahan. Nah, kalau bagian dari pemerintahan artinya dia mendapatkan gaji nggak dari negara? Kalau kita ngomongin itu ya dapat sih berarti. Oh, dapat. Dapat gaji loh Marian, dapat bener. Karena dia melakukan kegiatan administrasi negara itu tadi, gitu ya. Karena tugas yang diberikan itu tadilah kemudian maka RT ini punya istilahnya hak untuk mendapatkan gaji itu. Walaupun besaran gajinya berapa tentu disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah. Dan kalau kemudian kok daerahku lebih besar, kok daerahku lebih kecil, ya memang itu disesuaikan dengan APBD. Nggak mungkin kalau kemudian APBD-nya itu kecil dia bisa gaji RT-nya besar. Kalau itu kayaknya nanti bakalan banyak yang mau. Jadi itu profesi baru. 19 juta lapangan pekerjaan akan terwujud. Mending jadi ketua RT. Bisa mengerjakan di rumah gitu kan. Tanda tangan. Nggak perlu kemana-mana. Iya, nggak perlu kemana-mana kalau UMR. Berarti Pak RT itu digaji sama negara ya, bukan sama masyarakat. Oh bukan. Bukan ya. Bukan pakai uang kas. Iya, bukan swasembada juga gitu kan. Iya. Oke. Kalau kita lihat ya, kalau dapat dari negara berarti dia punya
batas-batas yang nggak boleh dilewatin. Misalnya keputusan yang diambil. Betul. Nah, bagaimana kalau keputusan Pak RT itu nggak diturutin nih sama warganya? Gimana sih kekuatan keputusan Betul, RT betul, itu? betul. RT memang tidak punya kewenangan untuk memberikan keputusan, gitu kan. Makanya kalau kemudian ada RT yang ngusir warganya, ini Gimana? dipertanyakan Wal- apa dasar kewenangannya dia. Kalau seandainya dia bilang itu adalah kehendak semua warga di sana, Bagaimana mungkin kalau kemudian kalau misalnya nih kita bicara pada dia itu kehendak semua warga, gitu. Warga yang mana dulu, gitu kan? Apakah benar semua warga? kalaupun benar. Kalaupun benar, ya nggak Dia bisa tetap nggak juga, punya hak, ya? nggak punya hak. Justru negara wajib melindungi seseorang untuk bisa tinggal di tempat lingkungannya secara baik dan tidak dapat intimidasi dari manapun, kan begitu. Artinya justru menurut negara Pak RT ini tugasnya merukunkan. Betul. Itu bukan Makanya malah- kan di salah satu tugasnya itu kalau saya lihat lagi itu adalah pelaksanaan dan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, khususnya dengan pemerintah daerah dan sesama warga. Gitu. Nah, ini berarti RT-nya juga problematik kalau kemudian sampai Iya. ada pengusiran-pengusiran itu. Berarti sebenarnya deep down inside beliau juga setuju begitu kali ya. Begitu. Jadi dia ada keterpihakan, berarti ada keberpihakan Iya, ya pada dan salah satu masalah itu. Harusnya PRT ini ketika menghadapi itu dia tentunya mendudukkan posisi gitu dan dia ada di posisi yang netral. Iya, Karena iya. dia ibaratnya mediatornya lah begitu. Kalau Harusnya boleh aku menjadi katakan mediator gitu. ya. Ya, supaya kemudian warga ini jadi sama-sama rukun lagi gitu kan. Sama-sama hidup tenang satu sama yang lain gitu. Iya, 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 iya. Nah, jadi nggak ada kesepakatan yang kemudian karena aku RT dan ini warga semua setuju kamu tak usir, nggak bisa harusnya. Itu boleh nggak kita nanya dasarnya apa bahwa kita itu harus diberi kebebasan untuk tinggal di lahan kita sendiri? Kalau kemudian itu sih kalau saya mengambilnya dari dasar konstitusional ya, Iya. supaya kita punya hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Berarti Kemudian undang-undang dasar justru ya. justru itu undang-undang dasar menurut saya. Jadi kita tinggal dimanapun itu gitu ya. Ya sepanjang kemudian kita tidak menyalahi hukum ya di tempat tinggal kita. Misalnya itu bukan tempat kita terus kemudian kita tinggali, Iya. itu kan yang salah. Betul. Tapi kalau itu memang sudah punya hak milik kita gitu dan kita tinggal di situ, ya harusnya kita mendapatkan perlindungan itu. Wah, Khususnya dari Pak RT justru. iya, undang-undang dasar lagi ya. Iya. Aturan apapun nggak akan bisa berlaku Nggak selama bisa. pegangannya undang-undang Betul, dasar begitu. betul. Oke, Bu Ninda, ini ada yang nanya nih Wow. di TikTok kita nih. Ya, silakan. Dari akun Patrex, apakah Pak RT itu bisa merangkap jabatan seperti lurah atau camat atau posisi PNS lain? Weh, Pak RT saya bukan PNS, kebetulan Pak RT saya bukan PNS. Gimana kalau PNS? Iya benar. Secara aturan, baik Permendagri 18/2018, Perwali 2022 itu juga menyatakan bahwa Pak RT ini harus kalau dibilang non-job juga nggak mungkin ya, tapi dia tidak terafiliasi yang pertama parpol itu pasti. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, ini buat informasi baru nih. Iya, bahwa itu pemilihan kan. RT Iya, dipilih yang tidak boleh. Berarti kalau seandainya ada ternyata ketahuan bahwa dia terafiliasi parpol, cabut. Cabut. Oh, siapa yang mencabut? Ya ini ya, yang pencabut siapa? Pertama ya kalau kemudian kita bicara pada sektor Surabaya, Pak Lurah. Oh. Karena kan iya, dia iya, sudah iya. tidak memenuhi syarat sahnya Ya, dia oke, sebagai oke, oke. RT. Iya, Dan itu iya. diatur loh, kan gitu. Serius? Serius. Keren. Jadi Perwali kemudian Permendagri itu ngomong bahwa RT itu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik Oke, gitu. oke, oke. Anggota partai politik, sorry. Oke. Bahasa itu. Yang kedua, berarti Pak Setia Novanto pasti bukan Pak RT. Nah, bukan. Kok Pak Setia Novanto larinya? Ini nggak boleh. Pak RT Erlangga itu. juga bukan Pak RT berarti. Apalagi kemudian Pak RT itu Mantan presiden boleh? mantan Jadi RT? presiden boleh kalau dia tidak terafiliasi di partai politik Ya ya. kali. Mantan presiden dia datang, warga banyak Kan datang cuma mantan tanda tangan petugas doang. partai mungkin boleh. Mantan petugas. Oh iya. Tapi kalau petugas partai nggak boleh. Oh, iya. Gitu. Berarti mantan petugas partai yang pindah partai gimana? Makin jelas ini. Terus Nah, yang terus kedua. kemudian tadi kalau dibilang apakah dia misalnya dia perangkat gitu ya, perangkat desa ataupun dia di kelurahan nggak boleh juga.
gitu. Kalau itu masuk akal ya, Ya. karena kan setingkat di atas RT. Jadi yang pasti itu sih tadi hal-hal yang tidak boleh, yang lainnya boleh gitu. Oh. Sepanjang kemudian, dan ini juga penting juga buat warga. Kadang kan kita banyakkan RT itu sekarang sih aku lihatnya ya, selain kemudian ditunjuk langsung gitu ya. RT kadang juga dilakukan pemilihan umum ya, Iya, ala-ala benar. pemilihan umum gitu ya. Kampung saya itu dipilih artinya walaupun cuma satu. Calonnya cuma satu, ya formalitas lah. Nah, ini yang kemudian saya ingin menekankan kepada masyarakat juga, bahwasanya kalau kita ngomongin RT itu baiknya pemilihan RT itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Karena memang aturannya itu menunjukkan bahwa pemilihan RT itu secara musyawarah mufakat. Nah, supaya apa? Nah, itu tadi, supaya tidak ada keterpihakan. Iya kan? Iya, betul. Kalau kemudian dia dipilih secara langsung gitu ya, terus ada kampanye lagi, kan ada kubu A dan kubu B, gitu kan? Ada koalisi A dan koalisi B. Ini yang kemudian jadi warga itu nggak bisa rukun, gitu. Kalau musyawarah mufakat itu jauh lebih kemudian, ya sebenarnya musyawarah mufakat itu demokrasi ala Indonesia banget lah. Iya, betul. Gitu kan. Nah, baru ketika kemudian memang itu tidak dapat dipilih, maka kemudian kalau itu jadi voting gitu ya, oke lah. Tapi kita usahakan dulu musyawarah mufakat, karena memang di aturannya juga ngomonginnya Harusnya musyawarah mufakat. Itu berlaku cuman untuk RT. Kan sekarang kita tahu sebenarnya kepala desa gitu kan sampai Kalau kepala berantem desa beda lagi. pemilihan memang. BO memang beda pemilihan, berarti ya. beda. Dan memang ya itu tadi, kadang kita tidak pernah tahu ya bahwa memang setingkat RT itu ada aturannya. Betul. Iya, betul. Baru ini baru tahu nih. untung loh ya kita mengundang Bapak Dr. Tahega. Kan kita lihat bahwasanya RT itu ya organisasi ala-ala Bener. rumah gitu Yang kan. penting, iya, yang Ada. penting kalau butuh surat-surat tinggal ngetok, minta tanda tangan, selesai begitu ya. Padahal dia punya kewenangan, dia punya tugas gitu kan, yang kemudian harus dilakukan. Dan apalagi sekarang ada hak yang bisa dipenuhi gitu kan, ketika APBD dari sebuah daerah itu mampu untuk memenuhinya. kan gitu. Surabaya dapat kok. Surabaya Dapat. APBD-nya luar biasa. Oh. Siapa dulu? Cak Eri, Cak Armuji. Oke. Berikutnya. Ini ada Sudah pertanyaan cukup. lagi nih dari koes 11 Bull gitu ya. Pengertian terafiliasi adalah selalu pengurus parpol. Nah, Apakah pengertian Iya. terafiliasi itu artinya adalah selalu pengurus parpol? Anggota parpol itu kan tidak harus pengurus. Oh, anggota juga. Iya, Serius? iya. Kalau seandainya ada satu kampung isi Semuanya Iya. anggota parpol. Nah, ini yang Gimana? sulit kayaknya. Terus gimana? Berarti kayaknya emak-emaknya aja. Oh iya benar. Iya. Pasangannya ya. Pokoknya syarat mutlaknya adalah tidak boleh terafiliasi. Di undang-undang bicaranya begitu, tidak ada dia tidak sebagai anggota partai politik. Penjelasannya, penjelasan ya. pasalnya. Cukup jelas. Oh, cukup jelas. Karena menurut saya kan memang kalau kita ngomongin dia bukan anggota politik kan jelas. Ketika dia tidak, kan itu bisa dicek ya. Sekarang kan ada di KPU apakah nik kita itu terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Oh. Gitu. Jadi kayak saya dulu kan, karena saya TA salah satu partai begitu kan, gitu ya. Oh jangan-jangan kamu anggota partai ini gitu kan, cek aja. Dan nama saya nggak muncul kok, gitu. Ya berarti saya enggak. Kemarin kan sempat ya banyak NIK Nah, warga yang negara digunakan. masyarakat yang Betul. dipakai buat kampanye kan, Betul. partai baru itu kan kalau nggak salah. Betul. Berarti itu gimana ya? Ya karena memang Janjian saya juga tercatat, berarti saya nggak boleh jadi ketua kadang RT. daftar sebagai anggota parpol itu kan ada partai-partai yang memang gampang nih. Cukup kirimkan KTP aja udah langsung jadi kan begitu. Nah itu kenapa kemudian data pribadi kita itu penting. Iya betul. Ya kita nggak mudah untuk memberikan NIK kita, Betul. ya, KTP kita, gitu kan. Betul. Supaya tidak disalahgunakan seperti itu tadi. Gitu. Bahaya juga ya. Oke. Terus. Ada Oke. pertanyaan lagi kah? ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini dari Dr. Purboyo ya. Ini talk show temanya apa ya? Boleh info tema disematkan. Oh, gini untuk Pak ya. produser ini. Untuk Pak Prot ini. Oke. Oke, lanjut Terus, ya. Ini lagi dari Bingung antara Oh, baca aja temanya. Oke, Pak Dr. Purboyo, temanya ini tentang batas kewenangan RT gitu ya. Benar, Apakah rukun boleh tetangga. nggak sih RT itu mengusir warganya atau tidak gitu? betul. Seperti kasus-kasus yang akhir-akhir ini ya. betul terjadi. Terjadi. Oke, ini ada lagi dari Patrex
Lalu apa syarat untuk maju sebagai RT selain anggota parpol gitu? Kayaknya Wah, syarat tertarik ini. Kayaknya tertarik ini. jadi Pak RT. Apa syaratnya kemudian? Saya coba cek dulu ya. Tadi kan karena kita ngomongin larangannya dulu gitu kan. Iya. Ini saya temukan kalau kemudian kita bicara pada larangan sebagai pengurus RT, RW ataupun juga LPMK gitu kan. Itu pertama dia dilarang gitu ya, menjadi penduduk dan bertempat tinggal di luar wilayah RT-nya itu. Oh, Jadi iya. kalau mau jadi pengurus RT ya Harus dia harus warga dalam. situ gitu kan. Kalau dia warga kompleks yang lain ya nggak boleh. Gitu kan. Benar, Itu yang benar. pertama. Kemudian yang kedua Karena ini ketua RT bukan ketua parpol. yang kedua menjadi pegawai kelurahan setempat ya tadi ya. Iya, aku bilang. Kemudian yang ketiga menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya. Dia sudah di LPMK yang lainnya. Apa seperti? Contoh apa namanya, dia sudah di taruhlah dia di Karang Taruna misalnya. Oh, nggak boleh jadi ketua RT ya? Nggak boleh jadi ketua RT lagi. Kemudian dia di BPD misalnya. Oh, gitu. Tunggu. Bicara tentang Karang Taruna. Karang Taruna itu apakah semua anak muda di satu kampung itu wajib ikut Karang Taruna atau diikutkan Karang Taruna atau itu pilihan? Kayaknya sih nggak ada kewajiban. Oh, berarti itu pilihan ya? Nggak ada Oke. kewajiban. Suka rela aja gitu. Makanya kalau dia ikut Karang Taruna, maka dia nggak bisa maju untuk jadi ketua RT. Betul. Tapi kalau dia nggak tergabung Karang Taruna, maka dia boleh, begitu ya? Oke. Terus kemudian yang keempat menjadi anggota salah satu partai politik kan, anggota salah satu. Jadi bukan pengurus tapi Iya. anggota. Gitu. Entah dia kemudian di sana nggak dapat jabatan apa-apa. Ya kalau sepanjang dia sebagai anggota partai politik ya nggak boleh jadi ketua RT, RW gitu. Kemudian yang ketiga melakukan tindak pidana. Nah itu jelas. Nggak boleh. Kemudian yang terakhir melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota. Nah, itu juga nggak boleh. Banyak juga. Terus apa Terus lagi? kalau syaratnya itu setahu saya gitu ya, yang pasti memang dia dicalonkan yang pertama itu. Jadi memang RT itu harus dicalonkan. Nggak bisa mencalonkan diri sendiri gitu Bisa ya? sih sebenarnya bisa. mencalonkan diri sendiri. Cuman kan nanti bahasanya dicalonkan sama warga kan begitu. Oh iya. Nah, seperti yang saya bilang, utamanya itu kan musyawarah mufakat ya. Nah nanti setelah kemudian ada beberapa nama calon itu, kemudian dia dimusyawarahkan, gitu kan. Siapa yang kemudian pantas untuk menjadi RT kita ini, gitu kan. Terus kemudian syarat yang berikutnya paling tidak itu dia bertempat tinggal di tempat itu 12 bulan minimal. 1 tahun ya, aman ya. Nah itu kalau kemudian dia kurang dari 12 bulan dia nggak bisa jadi RT gitu kan. Kakak harus ada? Harus punya kakak di situ? Setauku kalau kakak itu tidak disebutkan sih di dalam aturan ini gitu ya, terkait dengan syarat apakah kemudian dia kakak di situ. Tapi kalau kemudian kita bicara pada konteks dia 12 bulan itu harus Pasti di situ, harus ada pasti dia punya kakaknya ya. kakak di situ. Gitu. Parian sudah berapa lama di Surabaya? Saya sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 Punya tahun. kakak Surabaya? Belum punya. Belum punya. KTP pun masih di Lombok. Oh, berarti bisa running ketua RT ya? Bisa. Oh gitu. Jadi, habis ini Parian jadi ini mencalonkan diri. Ternyata ini menarik kan, tadi tanya kakak gitu ya. Saya kan takut ya kalau kemudian nggak sesuai gitu kan. Iya. Nah di situ dikatakan menjadi penduduk bertempat tinggal di RT setempat minimal 12 bulan secara terus menerus. Jadi 12 bulannya itu harus terus menerus. Jadi secara 1 tahun itu ya di situ gitu. Iya. Kalau misalnya 3 bulan di sini, 3 bulan Di di B itu Lombok. nggak bisa, nggak bisa terus? jadi. Ya kemudian yang dibuktikan dengan KTP atau KK. Oh. Berarti harus KTP Ya, sini. betul. Makanya aku tadi bilang kalau 12 bulan berturut-turut sih harusnya udah dia apa? sudah jadi situ. Gitu. Sudah punya KTP Surabaya? Belum punya. Oh, aman. Belum bisa running jadi ketua RT. Nanti jadi RT magang lagi. Selain host RT juga. Oke, Bu Ninda. Pak Taiga, kita break satu lagu dulu ya. Oke. Clickers, kita akan balik setelah pesan-pesan yang berikut ini. Silakan. Oke, pertanyaannya begini. Kewenangan RT, mohon maaf Pak Produser. Oke. Kewenangan RT terkait aturan lingkungan di wilayahnya yang mengganggu, bolehkah memberi sanksi sosial? Kalau nggak salah tadi
Pak Dr. Purboyo juga menanyakan tentang itu. Kalau ada pungutan di luar perwali, tapi sudah disepakati oleh warganya, apakah boleh? Jadi ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Pungutan dulu. Pertama yang pungutan, apakah boleh ada pungutan nih? Iya, betul. Di luar dari perwali gitu ya. Kalau saya lihat salah satu syarat dari tadi kan kita masih ngomongin syarat nih ya. Nah ini yang menarik nih, di perwali itu ngomong bahwa di huruf H di pasal 8 tentang syarat, dan kemudian itu di huruf G itu ngomong begini, salah satu syaratnya yaitu sanggup menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun. Oh, abstrak iya. sekali ya. Oke, jadi kalau kemudian memang pungutan itu sudah disepakati oleh masyarakat sebagai sebuah bentuk swadaya. Betul. gitu Dan ya. untuk kemaslahatan tadi pembangunan Betul, dan untuk lain-lain itu pembangunan ya. dan lain-lain, ya ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah, karena itu tadi kesepakatan warga. Makanya itu penting kan, memang sosok ketua RT itu gitu ya, itu adalah sosok yang kemudian dituakan oleh warganya gitu, atau kemudian dia dipandang secara hormat oleh warganya, sehingga Harusnya dia begitu bisa ya. mengumpulkan swadaya itu. Jadi memang dibolehkan gitu ya. Dan itu ketika tentunya ada kesepakatan warga gitu. Oke, bahas tentang kesepakatan nih. Bagaimana kalau kesepakatan itu kita mengusir satu warga gitu? Iya, Itu boleh nggak gimana? itu? Sekali Kan lagi kalau kita tidak ngomong sesuai. kalau kita ngomong Juga. ngusir itu tadi ya, kalau ngusir nggak sesuai, nggak bisa gitu kan. Walaupun misalnya satu warga sepakat untuk ngusir dia, justru RT harus pegang peranan bahwa dia dia yang kemudian menjadi penengah gitu kan. Kalau kita ngomong di Perwali memang nggak ngomong itu, tapi kalau kemudian kita ngomong di Permendagri itu ngomong bahwa RT itu tadi menjadi penjembatan tadi. Oke. Dan satu lagi jangan lupa ada privacy right, hak pribadi kan, Betul. dimiliki semua warga negara, dijamin konstitusi begitu. Dan itu di atas segalanya Iya, begitu. Jadi sekali lagi Pak RT nggak bisa ngusir warganya atas dalih juga kesepakatan warga gitu. Nah, Bukan kalau, begitu fungsi RT soalnya ya bukan gitu begitu ya. fungsi RT gitu. Bagaimana kalau Pak RT yang ikut-ikutan gitu, malah dia ikut juga mengambil keputusan untuk mengusir, bukan menjadi penengah? Ya itu yang salah RT-nya. Itu Bisa nggak sih RT kayak gitu dipidana aja, gemes saya. Bisa loh. Oh bisa ya? Ya bisa dong. Oh iya ya, soalnya Kan dia itu ya. melakukan perbuatan melawan hukum. Oh iya ya, benar. Oke. Karena dalam hukum dijamin kan. Oh, Berarti iya. seandainya ada warga yang memang terintimidasi melapor ke polisi itu boleh berarti? Boleh banget. Makanya jadi RT ya harus dia paham Bijaksana sama peraturan ya. perundang-undangan dan tentunya bijaksana itu. Iya iya betul. Jangan bijaksana bijaksini. Itu juga sulit gitu ya. Terus tadi pertanyaan kedua Kedua tadi apa produser? terkait dengan Sanksi ya? lingkungan ya, sanksi Iya, sosial. sanksi Kalau nggak sosial. ada, sama aja kayak kaitannya dengan mengusir tadi ya. Iya, itu kan Itu sanksi bentuk sanksi sosial. sosial gitu ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Secara hukum dia tidak punya kewenangan untuk Ya itu. oke. Oke, Pak RT hati-hati ya, jangan asal mengusir warganya. Iya benar. Nanti bisa dilaporin. Bisa dilaporin. Nah, bagaimana berkaitan juga tentang perwali tadi mengambil pungutan. Bagaimana kalau ada pungutan yang nggak sesuai dengan perwali? Boleh nggak kita lapor ke polisi gitu, Pak Tega? Oh, ini nggak ada nih di dalam perwali. Nah, itu ditangkap gitu karena pungutan liar gitu. Contoh seperti itu. Oke. Untuk masalah seperti itu memang ya kita pertanyakan kembali kan, kalau kita sebagai warganya mereka gitu kan, kita mesti mempertanyakan itu, ini pungutan apa Pak RT gitu, Iya. apakah kemudian ini sudah disepakati oleh warga dan warga berhak menolak kan kalau ternyata itu belum menjadi kesepakatan gitu. Kalau menurut aku sih jangan buru-buru juga sih laporan ke pidana gitu kan. Kan ini yang dilawan perwali. Iya kan? Iya. Masa itu ranahnya pidana? Makanya itu kan kalau kita bicara pada ranah perwali gitu ya, misalnya administrasi gitu ya, dalam arti begini, pungutan itu kan memang dibolehkan atas kesepakatan warga sebagai bentuk swadaya itu tadi. Nah kalau bukan karena itu, nah ini perlu kita pertanyakan kan, dan kita bisa laporkan itu ke lurah kan begitu. Oh iya. Nah ini loh batasnya. RT-mu ada pungutan yang Betul. kemudian itu kita nggak tahu ujung pungutan ini kemana gitu kan. Benar-benar. Kalau seandainya dia melakukan berbagai macam cara, misalnya dia membohongi warga untuk mendapatkan pungutan, jatuhnya penipuan, betul, baru pidana begitu ya. Makanya itu kalau bilang tadi kita jangan buru-buru ke pidana gitu. Ini juga harus pemahaman ke masyarakat gitu ya, bahwa hukum pidana itu ultimum remedium, obat Iya, terakhir. obat terakhir. Kalau kita sakit gitu, jangan buru-buru kita minum Antibiotik. antibiotik khususnya. Betul. Sakit dikit amoxicillin. Iya, benar. Kan.
Yang istrinya dokter tahu istilah ya. Saya mau paling banter bodrek. Oke. Sama kayak kemarin ya Bu Dokter Ninda, terakhir itu keluar surat edaran dari wali kota gitu, yang dimana Pak Eri itu bilang nggak boleh ada pungutan untuk buat 17-an. selain 17-an untuk daftar di Dukcapil itu loh. Oh, Kan iya, itu acara iya. edaran terakhir ya, itu juga Pak Eri cuma nyebutin bahwa ini nggak boleh ada pungutan liar kalau kita buat KTP gitu atau KK. Tapi Pak Eri nggak berani buat untuk yang lain-lain ya. Itu sebenarnya kan cuma satu objek Iya, aja, hanya cuma satu saja. ya hanya satu aja, pungutan liar itu hanya di bagian KTP, Sebentar, Ya, urusan karena memang pengurusan. kalau ngomongin KTP itu harus gratis tis. Iya, Nggak betul. boleh Karena ada itu pungutan bagian yang lain. program ya, Bagian program dan pemerintah. pelayanan pemerintah gitu kan. Kalau seandainya ada yang pertama saya tanya pungutan dulu, yang kedua adalah kalau saya memberi sebagai ucapan terima kasih ya. Kalau seandainya ada yang memungut, maka kenanya apa? Kalau dia memungut ya maladministrasi sih. Oh, administrasi saja, balik lagi ya. Maladministrasi. Tapi kalau seandainya saya berikan sebagai ucapan terima kasih, masuk gratifikasi nggak? Enggak sih, Ya kan ini bukan kali. pejabat negara. Nah, iya, Ini oke. bukan pejabat negara. Walaupun dia diatur, tapi dia bukan pejabat negara posisinya. Oke. Termasuk lurah? Termasuk kalau lurah beda, Beda lagi lagi dong. ya, oke. Karena dia kan ASN. Oh iya ya, Oh oke. gitu. Oh iya iya, Jadi- Beda lagi juga kalau kepala desa. Kepala desa kenapa? Kalau kepala desa pejabat. Iya, Oh, pejabat negara. berarti nggak boleh. Nggak boleh. Gratifikasi Nggak pungutan boleh. semuanya. Oh, oke oke. Berarti kalau ucapan terima kasih nggak perlu, berarti bukan gratifikasi. Ya, cuman gini aja, makasih bro. Berikutnya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari WA kita. Selamat siang Bapak Ibu Siang. Siap. dosen ya. Ya. Nah, ini nggak terlalu kelihatan. Izin bertanya, apakah boleh apakah boleh RT membuat regulasi seperti jimpitan, jimpitan, iuran ataupun mengalokasikan dana dari iuran maupun dana dari desa jika berhak, dan ada warga yang tidak melaksanakan, apakah ada sanksi hukumnya dalam Selain sanksi sosial? Tahu nggak jimpitan itu apa? Orang Lombok nggak tahu. Iya, makanya baca jimpaitan. Bahasa Inggris banget. ya. Jimpitan itu yang biasa dipakai anak itu kecil tuh. Jepitan itu. Silakan, jimpitan itu ini loh, apa sih jimpitan? Kayak arisan. Arisan. Iya, iuran arisan. Oke, kalau kita bicara boleh atau tidaknya RT membuat regulasi, saya ngomong nggak boleh. Oh. Oh iya. RT tidak punya kewenangan untuk bikin regulasi. Walaupun skala mereka Walaupun doang. skala RT. Oke. Jadi saya agak bingung ketika kemudian ada di suatu daerah begitu ya, di perumahan misalnya, sering saya jumpai peraturan RT. Sejak kapan RT bisa bikin peraturan gitu kan? Iya, Dan peraturan RT itu bukan jenis peraturan perundang-undangan gitu. Hierarki peraturan perundangan terakhirnya Saya langsung peraturan kemudian RT. peraturan RT, dari mana dia ngomong dia punya aturan itu gitu kan. Jadi nggak boleh, RT tidak bisa membuat regulasi. Nah, kalau kemudian misalnya di situ dikatakan kalau misalnya dia bikin aturan untuk warganya gitu ya, terkait jimpitan dan seterusnya gitu ya. Itu ketika jadi begini, kan tadi Pak RT itu sukanya ngumpulin warga nih gitu ya. Supaya kemudian ya guyup rukun gitu kan, ngumpulin warga gitu kan. Nah kemudian ketika kumpul-kumpul itu misalnya nih antara Pak Rian dan Bu Ninda gitu kan, misalnya warga saya nih, saya RT-nya, yuk gimana nih kita misalnya ada iuran gitu, sepakat nggak? Sepakat gitu kan. Nah jatuhnya itu adalah kesepakatan warga gitu kan, untuk kemudian adanya iuran itu. Dan tidak boleh memberi sanksi. Tidak boleh memberikan sanksi, tidak ada sanksi kesepakatan itu. Kalau kemudian ada warga yang tidak mau, ya sudah kan begitu. Berarti memang dia nggak sepakat atas itu gitu kan. Sama seperti hukum internasional, hanya sifatnya mengikat bukan memaksa. Ah, Cia. oke. Beda kalau peraturan perundang-undangan kan, Iya, dia punya memaksa. sifat memaksa karena dia Betul. mengatur gitu Betul. kan. Nah ini kesepakatan saja. Nah itu yang kemudian harus dipahami oleh RT-RT kita ini. Gitu Betul. ya. Oh, iya, betul. Jangan kemudian, oh saya ketua RT nih, saya bikin peraturan. Gitu Benar, kan. semua di bawah saya. Maka justru kalau tadi misalnya ngambil dari kas desa gitu ya, Boleh nggak? nggak boleh juga. Oh iya gitu kan. Kas Kalaupun misalnya kan kas punya mereka.
Kalau kas mereka oke. Heeh. Oke. Kalau Oh, kas desa kan ada takutnya. peruntukan, Iya, sudah ada betul. peruntukan. Oh. Misalnya peruntukan untuk A, untuk B kan sudah ada tuh kas desa. Jadi harus sesuaikan dengan peruntukannya. Karena kalau kita bicara pada kas desa gitu kan, itu kan juga termasuk dana yang bersumber dari, kalau nggak dari APBN ya APBD kan gitu. Nah itu punya punya usut nantinya. Kalau seandainya begini, kan RT ini kalau nggak salah diberi beban untuk mencatat warganya yang butuh BLT. Betul. Misalnya begitu. Kemiskinan Terus tadi. pada saat pembagian nggak didistribusikan dengan baik. Nah, itu kenanya apa? Pertama yang pasti dia kena maladministrasi. Ah, Oh, pasti. iya. Oke. Kedua, Yang kedua ya unsur pidananya juga bisa sih. pidana Oh, ya dan pidana. bukan korupsi ya. Bukan sih. Oke. Karena dia bukan Penggelapan pejabat. Nah, bisa. Oke. Oke. Sip, terus. Oke, ini ada satu pertanyaan. Lukao ya, Lukao. Oke. Apakah ada batasan hukum mengenai pungutan yang boleh dilakukan oleh RT? Berarti ada berapa banyak gitu ya? Ini gimana, Pak? Kalau batasannya adalah batasan hukumnya adalah kesepakatan. Jadi Oh, kalau batas hukumnya kesepakatan. kita bicara pada batasan terhadap apa yang boleh diatur apa yang boleh diatur atau tidak boleh diatur oleh sebuah RT itu adalah kesepakatan warganya. Sekali lagi kesepakatan warganya. Warganya ingin seperti apa sih gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar termasuk pungutan-pungutan yang ada gitu kan. Kalau warganya sepakat ya nggak masalah gitu kan. Misalnya nih, supaya kita RT kita jadi ijo royo-royo gitu kan. Kita punya kas untuk menghijaukan RT kita. Oh iya Pak RT, daripada panas gitu kan. Oke, nggak masalah kan gitu. Semua sepakat gitu kan. Oke. Terus ini tadi ada yang mengatakan harusnya RT juga diberi anggaran desa. Gimana menurut pendapatan saudara? Oke, harusnya RT diberikan anggaran desa. Yakin mampu. Untuk apa? Pertanggungjawaban. Oh iya, benar. betul. Karena kalau sudah ngomongin anggaran desa, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawab selayaknya penggunaan APBD dan APBN. Dan ada sanksinya Ada juga kalau sanksinya ini. juga. Wah, udahlah jangan, biasanya RT kan sibuk di luar ya. Nanti malah nggak bisa keluar rumah lagi. Iya, mending pakai kas warga aja aman. Iya. Ini loh, di rumah saya kalau ada yang ada gotong royong yang nggak ikutan didenda 50.000. Waduh, Serem juga ya. Gimana? Hati-hati, jangan-jangan ini adalah satu desa, satu kampung sama Anda. Biasa itu ya. Boleh nggak? Nggak boleh sih sebenarnya. Even kesepakatan. Kesepakatan pun ya tadi kan nggak boleh ada benar. sanksi ya. Oh, nggak iya. ada sanksi. Nggak memaksa. Ya memang kita sebagai warga juga mesti educating ya, dalam arti kita juga harus paham. Jadi dalam arti misalnya kalau ini kan untuk gotong royong gitu kan. Oke, kalau kita nggak mampu, taruhlah Pak RT saya nggak mampu nih Iya. untuk misalnya iuran tersebut. Gimana kalau kemudian saya dalam bentuk yang lain misalnya. Nah, harusnya RT bisa mengakomodir itu. Jadi jangan sampai lah karena dia nggak bisa iuran untuk gotong royong, terus kemudian dia harus mendapatkan denda. Sudah nggak bisa iuran, dapat denda, bayar pakai apa kan gitu. Iya benar. Nah, kan lebih baik lagi, lebih bijak lagi kalau kemudian Pak RT gitu ya bisa secara proporsional Iya. menerapkan keputusan itu. Balik lagi fungsinya adalah untuk mengadem-ademkan Betul. masyarakat Ya kan, gitu ya. Kemudian itu kan bisa dibicarakan bersama bahwa Betul. warga kita itu nggak semuanya mampu loh. Betul. gitu kan. Betul. Maka kemudian iuran ini bagaimana? Maka kemudian mereka-mereka yang nggak mampu ini harusnya kan justru mereka mendapatkan Dibantu, subsidi, dibantu betul. gitu. Bukan kemudian dia nggak bisa bayar malah dapat denda. Iya, betul. Malah makin miskin tambah miskin lagi. kan Betul. gitu. Oke. Padahal cuman gara-gara apa? Peringatan 17-an. Nggak worth it Betul sih. untuk dikasih denda begitu ya, melanggar aturan. Silakan Pak Rian. Oke. Ini sebenarnya saya banyak sekali pertanyaan Bu Dinda yang Memang pengen ngomongin ditanyain. RT nggak bisa 1 Iya, jam. nggak bisa 1 jam ya. Ini Jadi kebanyakan nggak, dari kesimpulannya satu, Pak Rian mau nggak nanti running siapa tuh jadi RT Kelampis gitu ya, secara tinggalnya di Kelampis. Ini Oke. banyak sekali juga komentar dari clickers yang nggak bisa saya sebutin satu-satu karena waktunya cuma 1 jam ya. Iya. Clickers karena udah di penghujung acara. Jadi untuk Pak Dr. Tahega dulu nih. Siap. Closing statementnya untuk masyarakat kita tentang wawasan tentang RT ini gimana, Pak? Oke, yang pertama buat masyarakat ini kesempatan sih
gitu ya, bahwasanya dengan tema kita hari ini masyarakat tentu harus banyak belajar tentang hukum itu sendiri, gitu kan. Karena ya ini memperlihatkan bahwa hukum itu selalu berada pada setiap lini kehidupan kita, gitu kan. Maka dan kita nggak bisa kemudian kita dengan dalih kita nggak belajar hukum, kita nggak tahu, enggak. Ada kami misalnya di Fakultas Hukum Narotama yang kemudian bisa memberikan edukasi tentang hukum itu. Nah ini yang perlu kemudian ya kalau bisa setiap RT RW itu bikin penyuluhan tentang hukum, gitu kan, untuk memahamkan warganya tentang hukum itu sendiri, gitu kan. Nah ini penting. Kemudian yang kedua adalah ya nggak usah rame-rame lah, gitu ya. Maksudnya nggak usah rame-rame adalah kalau itu bisa kita selesaikan secara kerukunan, gotong royong, gitu ya, kebersamaan. Buat apa kita harus viral dulu? Iya, nggak perlu viral. Sebagaimana fungsi RT. Sebenarnya nggak perlu sampai ada gubernur, sampai ada wakil wali kota. Mana gubernurnya beda daerah, kan malu ya. Wilayah mana ya? Cukuplah Pak RT menjadi penjembatan mereka, dan itulah fungsi RT sesungguhnya. Iya. Kalau sampai ada gubernur lain sampai datang, nah itu dipertanyakan RT. Jangan kan gubernur, Pak Armuji disuruh ke sana. Itu sih closing statement dari saya. Oke, terima kasih. Itu Clickers ya. Kalau misalnya ada yang jadi ketua RT, silahkan datang ke Fakultas Hukum untuk berkonsultasi tentang hukumnya gimana. Mungkin dari Bu Ninda ada nih closing statement untuk para Clickers kita ini. Ya, kalau seandainya ada yang tertarik, ini kan banyak sekali nih ya masukannya. Katanya kalau nggak bayar nanti dipersulit urusan surat menyuratnya. Itu nanti kita akan bahas lagi di yang kedua ya. Oh iya, tentang surat menyurat kita belum masuk ke sana. Terus jangan lupa kalau memang ada yang terlewat pembicaraan kita hari ini, mungkin baru bergabung, jangan lupa bisa tonton YouTube kita di mana? Iya, di YouTube kita di FH Narotama. Nah, teman-teman bisa buka ya siaran ulangnya apa, bisa memberikan komentar juga di situ. Nanti dari tim IT kita akan menyampaikan ke para narasumber jawaban-jawabannya ke narasumber. Betul sekali. Dan satu lagi, apabila ada yang hendak dikonsultasikan atau mungkin mengundang kami gitu ya untuk penyuluhan, karena kita juga ada kan kalau di kampus tuh kewajiban untuk pengabdian pada masyarakat. Silakan hubungi kami di Fakultas Hukum Universitas Narotama. Nomor teleponnya di 031 594 6404, minta Fakultas Hukum gitu. Oke, terima kasih Pak Dr. Tahega Primandina Manfaat SMH, Bu Dr. Ninda, terima kasih banyak Pak Rian SMH untuk telah hadir meluangkan waktu untuk bahas tentang RT ini. Oke, mungkin sekian dari saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.